Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabih kitab Adab al-Mufrad. Babu hal yaqulu sayyidi. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ayyuba wa Habiba wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukun war rabbu Allah azza wa jalla. Bab apakah budak mengatakan kepada tuannya sayyidi? Dengan sanadnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, janganlah seseorang darimu mengatakan abdi wa amati. Abdi hambaku laki-laki, amati yakni hambaku perempuan. Wala yaqullanna al-mamluk, janganlah budak tersebut mengatakan kepada tuannya Rabbi wa Rabbati. Ya. Wal yaqul, hendaklah seorang itu mengatakan kepada budaknya fataya wa fatati, yakni pemudaku, yakni pemuda dan pemudi, dan mengatakan budak kepada tuannya sayyidi wa sayyidati. Kullukum mamlukun, kalian itu semuanya adalah mamluk, yakni budak. War rabbu Allah azza wa jalla, dan Rabb itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti Rabb? Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Dalam hadis ini adalah ta'addub, yakni beradab kita di dalam berbicara. Imam Malik memandang satu hal yang tidak baik atau dibenci di dalam panggilan. Namun pada umumnya maksudnya di sini adalah dilarang agar tidak muncul rasa sombong, rasa angkuh, rasa besar. Jika seandainya terjadi antara budak dengan majikannya, maka hendaklah dia hindari perkataan itu, karena akan muncul rasa sedikit sombong, takabur, ya, ta'azum, merasa besar. Maka dengan kita menghindari ini akan hilanglah rasa itu. Akan tetapi terkadang boleh jika bukan di antara budak dengan majikannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang cerita Nabi Yusuf, ya, wadhkurni 'inda rabbik,
ingatkan aku, sebutlah aku, ya, di samping Rabbmu. Rabbmu maksudnya itu adalah Tuhan. Bisa juga namakan Rabbul Bait, yakni yang memiliki rumah. Akan tetapi pada umumnya antara budak dengan majikan jangan dilakukan, disebabkan akan bisa melahirkan rasa sombong, rasa angkuh di dalam ucapan itu. Sehubungan dengan ini, saya mendengar ungkapan dari Raja Abdullah rahimahullah ta'ala yang barusan belum beberapa hari, ya, kemarin dia meninggal dunia, di mana dia mengatakan di dalam pertemuannya dengan jajarannya, dia pertama minta maaf karena tidak bisa berbicara berdiri karena dia dalam kondisi sakit, baru sembuh waktu itu. Lalu dia katakan, ada yang mengatakan Malikul Qulub wa Malik Insaniyah. Malik itu raja, Qulub hati. Ya, jadi ada orang yang memberikan gelar kepada Raja Abdullah itu dengan Malikul Qulub dan Malik Insaniyah, raja kemanusiaan, karena perhatiannya terhadap kemanusiaan secara umum, ya. Maka rakyatnya kadang-kadang dikatakan dengan, karena menggelarnya dengan itu, katanya syul anni hadzal laqab. Dia bilang, jauhkan dariku gelar ini. Ya, Al-Maliku Allah. Raja yang sebenarnya raja itu adalah Allah. Kita ini semuanya adalah hamba bagi Allah. Ya, jadi seorang raja tidaklah mengatakan itu kecuali muncul dari tauhid, pemahaman tauhid yang bagus, sehingga dia tidak mau digelar itu. Dia maunya kita ada semuanya adalah manusia, kita semuanya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau digelar-gelar seperti gelar yang mengagungkan. Nah, kita lihat ini adalah muncul disebabkan karena yang mengucapkan itu mengerti dengan tauhid. Di dalam kitab tauhid di akhir-akhir kita telah mempelajari tentang ta'addub, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam lafal. Ya, bagaimana seorang hamba hendaklah dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata-kata, dan beradab dengan Allah dalam berkata-kata itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Nah, termasuk di sini juga bahwa kata-kata yang terkadang ketika orang berbicara Rabb, yang Rabbi wa Rabbati, itu akan terlintas pada benaknya yang pertama adalah Allah. Yang kedua, kepada orang yang diberi gelar seperti itu boleh jadi akan melahirkan rasa angkuh, rasa berbangga diri, maka itu dihindarkan dalam agama kita. Hadis yang kedua 211, Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Abu Maslamah an Abi Nadrah an Mutarrif qala Abi intalaqtu fi wafd ibn Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu anta sayyiduna qala as-sayyidu Allah qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan qala faqal qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Dengan sanadnya kepada bapaknya Mutarrif, yaitu Abdullah bin Syakhir. Dia mengatakan, aku berangkat dengan delegasi Bani Amir untuk datang kepada Nabi SAW. Lalu utusan tadi, delegasi tadi mengatakan kepada Nabi, anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, penghulu kami. Beliau mengatakan as-sayyid Allah. Sayyid itu adalah Allah.
Yani maksudnya yang hakikat sebenar-benarnya kepemimpinan itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, wa afdaluna fadlan. Yani maksudnya adalah orang yang paling utama dari kami. Wa a'zamuha qawlan, orang yang paling agung memberikan kebaikan. Faqala. Lalu Nabi SAW mengatakan, qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Ucapkanlah dengan kata-kata yang biasa kalian pakai. Kalau kalian antara kalian dengan pemimpin kalian nggak apa-apa dikatakan sayyid. Tapi adapun Nabi tidak pantas dikatakan sayyid. Tapi yang pantasnya dikatakan adalah kalimat-kalimat yang syar'i. Nabiullah, Rasulullah. Ini yang pantas diberikan kepada Nabi SAW. Bukan ungkapan sayyid sebagaimana satu sama lainnya di antara mereka yang mengatakan kepada pemimpinnya adalah sayyid, ya, karena sayyid itu adalah pemimpin. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan biarkan syaitan membuka celah bagi kalian untuk memberikan satu kebiasaan sehingga sedikit demi sedikit bisa mengikuti langkah syaitan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik. Bab yang ke-108, babu ar-rajuli ra'in fi ahlihi. Bab sang laki-laki adalah ra'in di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Apa itu ra'in? Ra'in kalau kita bawa di dalam bahasa ra'a, yar'a, ra'in adalah orang yang mengembala. Bagaimana dengan orang yang mengembala? Orang yang mengembala itu dia berusaha bagaimana dia berikan yang terbaik untuk yang dikebalainya. Kambingnya yang dia gembala. Dia jaga kambingnya dari tekaman serigala. Dia jaga kambingnya jangan ada yang kurang. Betul-betul dia pelihara, dia perhatikan. Itulah namanya ra'i. Ya. Juga dalam bahasa Arab riayah, perhatian, ya, pemeliharaan, pengawasan. Itu juga dinamakan dengan dari ra'in tadi. Maka sang laki-laki dia adalah memelihara, yang bertanggung jawab memperhatikan, ya, menjaga, memberikan yang terbaik fi ahlihi, di dalam keluarganya. Imam Bukhari mencantumkan hadisnya, haddatsana Arim qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing kalian itu adalah ra'in. Kalau diartikan ra'in yang bertanggung jawab, di masing-masing kalian ada orang yang bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Masing-masing kalian adalah akan ditanya tentang yang diberikan amanah tanggung jawab. Ya, ra'iyah itu adalah yang diperhatikan. Ya, dari ra'iyah inilah bahasa rakyat dalam bahasa Indonesianya. Tapi rakyat itu asal katanya adalah bahasa Arab dari kata-kata ra'iyah. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun. Pemimpin itu, yakni pemimpin di sini, amir di sini adalah presiden. Ya. Adalah ra'in.
orang yang memelihara, menjaga, memperhatikan, maka dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana yang kita gambarkan tadi dengan orang yang mengembala kambing, ya, bukan dibawa kambingnya ke tempat yang tandus sehingga kambingnya jadi kurus, tidak, tapi dibawa kambingnya kepada rumput yang banyak, yang hijau, agar kambingnya menjadi gemuk, ya. Wa huwa mas'ulun, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Innallaha sa'ilu kulli ra'in amman yastar'ah. Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap orang yang diberi tanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Ahafidhahu am dayya'ahu. Apakah dia jaga atau dia sia-siakan? Ya, menyia-nyiakan itu dengan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Sang laki-laki ra'in. Yani tadi apa ra'in? Yang bertanggung jawab, yang melihara, yang menjaga, memberikan yang terbaik. Ala ahlihi, terhadap keluarganya. Keluarganya siapa? Istrinya, anak-anaknya. Wa huwa mas'ul, dia akan diminta pertanggungjawaban nanti, ya, diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Sang istri ra'iyah ala baiti zawjiha, dia diberi tanggung jawab untuk memelihara rumah suaminya, ya, rumah suaminya, harta suaminya, anak suaminya, ya, baik dari anak dia dengan hubungan suaminya atau anak suaminya dari istrinya yang lain. Maka sang istri diberi tanggung jawab untuk memelihara, memperhatikan, memberikan yang terbaik di rumah suaminya, wahia mas'ulah, dan dia diminta pertanggungjawaban. Jadi sudah merupakan satu otomatis, ya, jika seorang diberikan beban tugas, pasti tugasnya akan diminta pertanggungjawabannya. Ala wa kullukum ra'in, ketahuilah masing-masing kalian itu adalah ra'in, memelihara, memberikan yang terbaik, ya, bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan. Bagaimana kalau seandainya seorang yang belum menikah, dia tidak punya istri, dia tidak punya, kalau perempuan dia tidak punya suami, apa yang ditanggungjawabkannya? Yang ditanggungjawabkannya dirinya sendiri, anggota tubuhnya, apakah dia jalankan dengan baik atau tidak. Maka ini adalah manah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu juga adalah mas'ulun, dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau seandainya ada tugas sebagai seorang pekerja, pegawai, maka dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diembankan kepadanya. Hadis berikutnya, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik bin Huwairits qala atayna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syaibatun mutaqaribun faqamna 'indahu 20 lailah فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم
sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadatha as-salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum wa nahnu syababatun mutaqaribun. Baik. Dengan sanadnya kepada Abi Sulaiman Malik bin Huwairith, dia mengatakan kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kami adalah pemuda-pemuda yang berdekatan umurnya. Ya. Faqamna 'indahu 20 lailah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Fadhanna anna ishtahina ahlina. Beliau mengira bahwasanya kami telah rindu dengan keluarga kami. Fasa'alana amman tarakna. Nabi bertanya kepada kami orang-orang yang kami tinggalkan. Fi ahlina, di keluarga kami. Fa akhbarnahu. Lalu kami beritahukan, ya, siapa mungkin ada yang istrinya tinggalkan, ya, kemudian anak-anaknya sekian orang. Kalau dia punya istri 2, ya dikatakan sebutkan, ya, artinya siapa yang ditinggalkan dari keluarga. Dan Nabi wa kana rafiqan rahima. Nabi adalah orang yang lemah lembut, sangat penyayang. Faqala, lalu Nabi mengatakan irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian ke keluarga kalian. Fa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka. Atau ajari mereka. Ya. Famuruhum, perintah mereka. yakni ajarkan mereka tentang ilmu agama. Apalagi ini mereka-mereka ini sudah belajar hidup bersama Rasulullah SAW selama 20 hari. Banyak ilmu yang didapatkan. Lalu diperintahkan untuk pulang untuk mengajarkan keluarga mereka, anak mereka. Dan ini merupakan tanggung jawab seorang laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan makna qu anfusakum wa ahlikum nara ay allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka maklumat, ya, didik mereka dengan adab-adab. Allimuhum yakni ta'lim, berarti itu tentang ilmu. Wa addibuhum, didik mereka dengan adab-adab etika. Kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi mereka ini yang sudah tinggal bersama Rasulullah melihat persis bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana salat beliau. Maka hendaklah dia salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Ini merupakan bahwa tata cara salat kita sudah ada standarnya. Ya, standarnya. Apa standarnya? Salatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka semua salat kita adalah mengacu kepada salatnya Rasulullah SAW. Seharusnya tidak ada yang berbeda. Kalau ketika mereka para sahabat langsung melihat beliau, adapun kita melalui hadis-hadis, sunnah-sunnah yang sampai kepada kita. Dan inilah hukum asal ibadah. Hukum asal ibadah adalah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana di dalam pelaksanaan haji dan umrah, beliau mengatakan lita'khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu dariku. Dan begitu juga beribadah kepada Allah istiqamah. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Konsistenlah kamu dalam agama kama umirta, seperti engkau diperintahkan. Ya, berarti seorang mau konsisten, dia harus konsisten beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Lalu
falyu'adzin lakum ahadukum idza hadaratus shalah, apabila waktu salat sudah datang, falyu'adzin lakum ahadukum, adalah salah seorang di antaramu untuk berazan. Tidak mesti ada yang tidak umurnya, tidak mesti yang tua umurnya. Wal ya'ummakum akbarukum, adalah orang yang tua yang mengimami kalian. Ya. Ya, ini menunjukkan pertama bahwa di dalam keimaman itu ada unsur kehormatan. Nah, akan tetapi di dalam pelaksanaan sholat tidak hanya patokan ukuran pertamanya adalah yang tua, tidak. Tapi patokan pertamanya adalah ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Wa in kanu fil qira'ati sawa. Apa lagi? Hah? Hadisnya mana? Nah, yang kalau in kana wa in kanu fil qira'ati sawa, ايش بعد؟ Apa lagi? Fa'alamuhum bis sunnah. Dalam menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaan kitabnya, Al-Qur'annya. Kalau seandainya mereka dalam bacaan Al-Quran sama, maka cari di antara mereka berdua ini, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling mengerti dengan sunnah. Baik. Kalau sunnah pun sama, sama-sama dia menuntut ilmu, sama hadisnya, sama semuanya. Ya, lalu Nabi mengatakan, in kanu fis sunnati sawa aqdamuhum hijratan, orang yang paling dahulu hijrah. Kalau seandainya sama-sama hijrahnya, ya, maka akbarukum sinnan. Ya, tapi kalau mazhab Ahnaf berbeda. Ya, mazhab Ahnaf ditambah. Kalau seandainya hijrahnya sama, kalau umurnya sama, mana jadi anunya lagi? Yang paling cantik istrinya. Wallah, ada pendapatnya macam-macam, beda-beda. Mungkin kalau cantiknya istrinya dia lebih konsentrasi dalam sholat gitu. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya. Babu al-mar'ati ra'iyatun. Bab wanita itu sebagai, ya, pemelihara, pengembala, pemperhatian. Kalau dijadikan, jangan diterjemahkan ra'i itu selalu pemimpin. Kalau seandainya, bagaimana kita menerjemahkan ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti ahli fi baiti zawjiha. Kalau kita katakan laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, oke. Kalau perempuan lagi diterjemahkan dengan pemimpin ra'iyah, tadi kan ada dua nakoda di dalam satu kapal, ya. Jadi ra'iyah itu tidak bisa diterjemahkan dengan pemimpin. Kalaupun ada bentuk kepemimpinannya, akan tetapi tidak semuanya diterjemahkan seperti itu. Taib, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah an Az-Zuhri qala akhbarana Salim an Ibn Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wal khadimu fi mali sayyidihi. Sami'tu ha'ula'i 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal rajulu fi mali abihi. Dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masing-masing kalian itu adalah ra'in, ya, yang bertanggung jawab, yang memelihara, wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi, maka dia masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu adalah pengembala. Pengembala dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dikembalainya. Jadi seorang presiden dia mengembalai seluruh negaranya. Tidakkah Umar bin Khattab dinasihati oleh seseorang bahwa kalau ada
ya, kaki kambing yang patah di Irak, dia berada di Madinah, maka dia bertanggung jawab. Ya, karena jalan tidak baik. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mati karena jalan yang tidak baik? Mati karena jembatan yang putus. Ya, maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin. Maka karena itu jabatan itu adalah amanah. Dan dia adalah mas'ulah, dia akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kita berebut dengan jabatan sementara kita tidak mampu untuk melakukannya. Taib. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki adalah memelihara, ya, melindungi, menjaga, memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Dan wanita begitu juga. Wanita adalah menjaga, memelihara di rumah suaminya. Wal khadim, pembantu juga begitu terhadap harta tuannya. Jadi pembantu dia juga memelihara, ya, bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga harta majikannya. Kata Ibnu Umar, saya mendengar itu dari Nabi SAW, dan aku mengira juga Nabi mengatakan ar-rajulu, sang laki-laki, ra'in fi mali abihi, dia juga bertanggung jawab memelihara harta bapaknya. Baik. Di dalam bab ini dikatakan bahwasanya wanita adalah ra'in, maka wanita diberikan tanggung jawab untuk memelihara rumah suaminya. Dia di rumahnya, dia bukan pemimpin. Yang menjadi pemimpin itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap qawwam. Qawwam itu yang pelaksana, yang melindungi, yang mengarahkan, yang memerintah, ya, terhadap wanita. Apa sebabnya? Disebabkan oleh dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Kelebihan secara fisik. Bahwa fisik laki-laki lebih kuat dari fisik perempuan. Kesabaran laki-laki dan akal laki-laki lebih kuat daripada akalnya perempuan. Maka karena itu di dalam fisik ini perempuan tidak dituntut untuk berjihad. Perempuan tidak dituntut untuk berdakwah. Dan itu adalah tugas laki-laki. Nah, yang kedua, bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh harta yang dianfakkan atau yang dinafkahkan kepada istri. Maka di sini kalau seandainya mau mendapatkan tampuk kekuasaan kepemimpinan yang sempurna, maka mencari uang itu hanya laki-laki, tidak perempuan. Ya, karena kalau seandainya perempuan sudah ikut campur di dalam harta atau keuangan rumah tangga, biasanya perempuan akan minta berbicara, bersuara. Dan boleh jadi ada unsur sedikit untuk membangkang. Karena wanita yang soleh itu, wanita soleha itu, kata Nabi SAW, tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ya, wanita itu membahagiakan hati suaminya ketika suaminya melihat kepadanya. Bukan karena cantik, ya, tetapi karena eloknya. Karena cantik itu adalah relatif. Tetapi karena budinya yang baik, akhlaknya yang baik, itu akan menjadikan suaminya menjadi senang ketika dia melihat kepada istrinya. Tapi kalau dia cantik, mata senang, hati bergurumuak, ya, enggak juga. Nah,
Kemudian yang kedua, tuti'uhu idza amaraha. Ciri khas wanita yang salehah yang kedua adalah dia mentaati suaminya memerintah. Yang ketiga, ingat nih, ini yang paling berat. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Ya, wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Sang istri tidak menyelisihi suami, tidak berbeda dengan suami dalam hal-hal yang tidak disukai oleh suami, baik dalam diri istri maupun dalam harta suami. Jadi contohnya, suami tidak suka kalau istri belanja ABC, ya, karena ini berkaitan dengan hartanya. Suami tidak suka kalau hartanya dipoya-poya oleh istri. Maka istri yang salehah adalah dia menjaga itu, tidak mau menyelisihi yang tidak disukai oleh suami. Begitu juga dalam dirinya sendiri. Kalau seandainya seorang istri suka berpakaian A, ya, berpakaian X, lalu, dan ini sudah biasa, senang dia pakai itu, tapi kebetulan suaminya tidak suka dengan X itu, ya, nah, maka wanita yang salehah dia tidak menyelisihi suaminya dalam apa yang tidak disukai oleh suami, walaupun itu disukai oleh istri. Dan ini berat, ya, ini berat. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat sang istri, dia adalah ra'iyah, dia adalah memelihara, menjaga, memperhatikan, ya, rumah suaminya dan anak suaminya dan harta suaminya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kita berzikir, bersalawat kepada Nabi, maka hendaklah kita bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah Nabi mengajarkan kepada kita bersalawat dengan memakai Sayyidina. Ya, tidak pernah. Apalagi dalam sholat, tidak pernah Nabi mengajarkan kita pakai Sayyidina. Namun sebagian ulama membolehkan ketika kita mengungkapkan khabar. Misalkan, nusalli wa nusallim ala habibina qudwatana sayyidina, ya, nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kalau ungkapan yang seperti itu sebagian ulama membolehkan, ya, tetapi tidak dalam lafaz berselawat, yaitu bagian dari zikir. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.